Pemirsa, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Puan Maharani, membocorkan 6 dari 10 nama kandidat Cawapres Ganjar. Yang mengejutkan, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam daftar tersebut. PDIP mantap mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Namun, sosok yang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres hingga kini masih menjadi pertanyaan. Menurut Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Puan Maharani, ada 10 nama bacawapres yang sedang seleksi oleh partainya. Nama-nama itu diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 10, kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak apa lagi Mas? Pak Airlangga, ya kan? Masuknya nama AHY dalam radar bacawapres pendamping Ganjar cukup mengejutkan. Pasalnya, Partai Demokrat masuk dalam koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun Partai Demokrat mengapresiasi masuknya nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar. Partai Demokrat menilai ucapan Puan bukan gimmick untuk memecah koalisi pendukung Anies Baswedan. Lebih lanjut, Puan menyebut 10 nama kandidat cawapres Ganjar masih dipertimbangkan dan belum akan dibahas dalam Rakernas 3 PDIP. Tim Liputan BTV. Lalu apa yang membuat AHY menjadi sosok yang diperhitungkan sebagai salah satu kandidat pendamping Ganjar Pranowo? Dan bagaimana Partai Demokrat menanggapi hal ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Herman Hairon, politisi Partai Demokrat. Selamat sore Bang Eriko dan Bang Herman. Selamat sore Pak Stefani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, tentunya kita harapkan semua dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Saya ke Bang Eriko terlebih dahulu. Bang Eriko, ini kan sudah jelas Mas AHY berasal dari Partai Demokrat yang berbeda koalisi dengan PDIP. Apa kemudian yang membuat nama Mas AHY ini masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo? Mbak Stefani, saya mau bertanya sama Mbak Stefani, apa salah dalam hal ini kalau masuk nama Mas AHY? Kan nggak salah. Pak Airlangga Hartarto masuk dari Golkar, kemudian ada siapa lagi? Mas Erick Thohir yang digadang-gadang oleh PAN, Mas Sandi. Nah, sebenarnya kan ini bukan hal yang menurut pandangan saya, pandangan kami mungkin dianggap subjektif ya. Artinya kan justru ini sangat baik bahwa ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada di luar internal partai kami. Nah sekarang gini, sudah terjadi namanya capresnya Mas Ganjar Pranowo dari internal PDI Perjuangan. Nah, baca wapresnya kan tidak mungkin lagi dari PDI Perjuangan. Kan ini, kan kita mau membangun bangsa ini bersama-sama. Bahkan diingatkan Pak Jokowi kemarin, mari kita sama-sama merangkul partai yang lain, begitu juga dengan merangkul juga masyarakat yang belum tentu memilih berdasarkan partai. Nah ini kan semua harus dirangkul. Ketiga komponen ini harus dirangkul. Ini sekali lagi tiga ini bukan karena PDI Perjuangan ya, tapi memang ketiga ini harus kita ajak bersama-sama. Dan menurut kami ya ini yang baik seharusnya memberi kesempatan seluas-luasnya agar bagaimana Mbak Stefani, supaya nanti masyarakat yang nanti menentukan pilihannya tentu mempunyai preferensi masing-masing, dan ini tentu kita masih punya waktu. Kan ada 10 calon yang disampaikan oleh Ibu Umum. Nah, kemarin yang sudah disampaikan Mbak Puan ada 6 nama. Ya, bahkan kemarin sore malam di stasiun televisi yang lain saya sampaikan, bahkan ada masukan juga mengenai nama Pak Basuki yang Menteri PUPR. Itu juga ada. Nah,
sekali lagi, ini tentunya kan ranah Ibu Ketua Umum, nanti akan berbicara dengan Pak Jokowi, dengan Mas Ganjar, begitu juga dengan partai-partai lain nanti akan bersama-sama. Tentu nanti disitulah baru ditentukan siapa nanti yang akan mendampingi Mas Ganjar menjadi bakal calon wakil presiden. Seperti itu Mbak Stefan. Itu tidak ada yang aneh dalam hal ini menurut kami. Bang Eriko, bahwa kemudian Mas Ahaye ini sudah tergabung dalam koalisi yang mengusung capres lain, Anies Baswedan. Ini yang kemudian memunculkan isu strategi untuk memecah koalisi. Bagaimana menanggapi isu seperti ini? Wah, enggak ada seperti itu. Terfikiran nanti boleh ditanya langsung sama Mbak Puan yang berbicara dengan Ibu Ketua Umum, dan saya selalu berkomunikasi dengan Ibu Ketua Umum, tidak pernah ada pemikiran seperti itu. Boleh ditanya Kang Herman Hairon, kebetulan saya yang menemani waktu Lebaran juga. Mas Ahaye datang dengan Mas Ibas, disambut dengan Ibu, disambut dengan Mbak Puan dan keluarga semua, dan hubungan sangat baik. Artinya begini, tidak ada perbedaan, pasti ya ada. Misalnya seperti sekarang, katakanlah disebut koalisi. Kalau kami tidak menyebutnya koalisi, kami menyebutnya mitra kerjasama. Bahwa itu kan dinamis. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu sampai akhir juga pasti seperti itu? Nah, sekarang saya tanyakan kembali Mbak Stefani, nanti boleh ditanyakan ke kakanda saya nih, Kang Herman Hairon. Andaikan, ini berandai-andai nih, kan begitu kan? Andaikan Mas Ahaye tidak diajak bersama di kerjasama yang ada di internalnya Kang Herman Hairon, misalnya, apakah itu akan terjadi seterusnya? Kan tidak ada juga yang bisa menjamin hal itu. Nah, artinya di sini kita ingin membangun bangsa ini dengan baik, dan juga kompetisi nanti di 2024 ini kita berharap sesuatu hal yang berbeda. Di sini kompetisi itu yang gembira, dan masyarakat lah, rakyat Indonesia lah yang menjadi panglimanya. Rakyat Indonesia yang nanti akan menentukan pilihannya, dan ini masih punya waktu ke Mbak Stefani. Itu saya rasa tanggapan saya saat ini. Baik, kita langsung tanyakan ke Pak Herman. Pak Herman, kalau Partai Demokrat sendiri bagaimana menanggapi masuknya nama Ahaye ini sebagai bacawa pres dari Ganjar Pranowo yang merupakan baca pres dari PDI Perjuangan? Ya, pertama tentu kami harus mengucapkan terima kasih atas disebutnya nama Ahaye dalam hasil radar di internal PDI Perjuangan yang disampaikan Bu Puan. Tentu kami meyakini ini hasil dari penggodokan, survei, dan tentu banyak informasi yang menguatkan bahwa ini adalah anak-anak bangsa yang layak menjadi wakil presiden. Dan saya kira ini membuktikan bahwa Ahaye tentu sudah layak sebagai ketua umum kami, layak untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Yang kedua, ya, kalau dikatakan bahwa bagaimana tentang keberlanjutan dengan koalisi perubahan, tentu kami yakinkan bahwa secara etika politik dan integritas seorang ketua umum Ahaye, saya kira kita tetap fokus di koalisi perubahan sampai saat ini. Sampai hari ini tentu masih fokus di koalisi perubahan, dan tentu untuk bisa mengusung kedepannya bakal calon presiden Mas Anies Baswedan, dan kami masih menunggu siapa yang akan dijadikan bakal wakil presiden oleh Mas Anies, karena memang piagam kerjasama koalisi sepenuhnya, baik itu dari Demokrat, PKS, dan Nasdem, menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk memilih bakal calon wakil presiden. Tetap akan setia. Oke. Silakan Kang Herman. Dalam tataran komunikasi politik, tentu ya ini baik gitu ya. Di tengah-tengah dinamika politik yang menghangat, saya kira PDI Perjuangan membuat cooling down gitu ya. Artinya membuat sesuatu yang lebih terbuka, bukan saja kemudian menjaring terhadap para kandidatnya dari internal atau dari koalisi yang selama ini seperti ada barrier. Namun saya kira membuka ruang sehingga politik ini akan lebih adem ke depan. Saya setuju bahwa ke depan demokrasi harus dibuka lebih sehat. Demokrasi harus memenuhi rasa keadilannya. Semua kandidat diberikan ruang yang sama. Semua kandidat diberikan
kesempatan yang sama. Sehingga betul-betul pemilu adalah pestanya rakyat. Pemilu adalah pestanya demokrasi rakyat. Oke. Nah ini yang terus kita punya satu tujuan ke depan. Baik. Nah yang ketiga, ya kalau kemudian bahwa ada proses-proses dialog, tadi saya juga tampil dengan Mas Hasto, dan kalau kemudian ke depan ada membuka komunikasi politik antar partai, saya kira ini juga bisa terbuka di antara keduanya. Karena setelah Partai Demokrat juga membuka komunikasi politik dengan partai-partai lainnya. Baik. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Erlangga misalkan, beserta dengan jajaran Golkar, Pak Muhaimin Iskandar dan jajaran PKB, Pak Prabowo kemarin juga sudah langsung bisa ketemu dengan Majelis Tinggi. Artinya Demokrat tidak melihat ini sebagai upaya untuk mencerai-berai koalisi perubahan, begitu ya, Kang? Pada tataran law politik, ini tentu pasti masih banyak perbedaan, ya. Internalnya pasti masih ada. Kami mengusung terhadap perubahan. Mungkin Bung Eriko keberlanjutan. Nah ini pasti masih ada dalam tataran law politiknya pasti ada masih perbedaan visi, misi dan cara pandang ke depan, ya. Namun pada tataran high politik, ya, pada tataran nilai-nilai kebangsaan, saya kira memang harus dibangun seperti ini supaya bahwa bangsa ini betul-betul tidak terbelah, gitu ya. Artinya bisa saja nanti juga dalam koalisi yang lain mengumumkan calon-calon yang selama ini digadang-gadang oleh yang lainnya. Tapi yang ingin saya tanyakan juga, Kang Herman. Nanti partai politik atau koalisi politik, koalisi partai-partai. Tapi kalau nantinya Mas Ahaye tidak terpilih sebagai cawapres Anies, tetap akan setia pada koalisi perubahan? Kan kita tidak berbicara kalau, ya, tidak berbicara kalau. Kita masih menunggu, dan proses-proses untuk menguatkan koalisi perubahan ini kan bukan saat, ini sudah melalui perjalanan panjang, ya, sudah melalui perjalanan panjang, dan 3 partai sudah menandatangani piagam kerjasama. Kemudian ya ada batas-batas etika politik yang tentu juga harus masing-masing kita jaga. Kemudian ya pada sisi lain juga sudah ada para pendukung dan yang memberikan support terhadap masing-masing kandidat. Ini juga harus dijaga, gitu ya. Dan saya setuju pada tataran high politik, komunikasi politik, nilai-nilai kebangsaan, saya kira ini bagus untuk iklim demokrasi supaya bisa lebih adem, kemudian bisa saling mencair, bahkan kalau suatu saat juga bisa ada pertemuan Demokrat dengan PDIP, itu juga akan menurunkan tensi. Untuk sebuah demokrasi yang sehat, saya kira ini akan baik terhadap nilai-nilai kebangsaan. Tapi ini momentumnya sepertinya kok cukup berdekatan ya, antara kemudian ultimatum yang dikeluarkan Partai Demokrat terkait cawapres Anies dengan kemudian kemarin nama Mas Ahaye kemudian disebutkan sebagai salah satu kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo. Bagaimana Kang Herman, Partai Demokrat melihat hal ini? Kan itu pilihan. Tadi disebutkan oleh Mas Eriko kan ada 10 nama. Itu pilihan, gitu kan. Juga yang disebutkan banyak yang lain, gitu. Baik. Dan saya kira belum pasti juga yang nanti akan dijadikan wakil Mas Ganjar itu adalah Mas Ahaye, belum pasti juga, gitu. Artinya yang terpenting bagi kami bahwa disebutnya nama Mas Ahaye sebagai salah satu kandidat di PDI Perjuangan, saya kira ini menguatkan bahwa Mas Ahaye dengan langkah-langkah politiknya, langkah-langkah politik kerakyatan, selalu berkunjung kepada rakyat, bertemu dengan masyarakat, bertemu dan membuka ruang diskusi kebangsaan, dialog kebangsaan dengan partai-partai lain. Tentu ini menunjukkan kualitas, dan hari ini dibuktikan oleh PDI Perjuangan menyebut nama salah satu bacawa presnya adalah Mas Ahaye. Dan ini sangat baik untuk demokrasi kebangsaan. Baik, Bang Eriko, akan ada komunikasi lanjutan dengan Partai Demokrat terkait hal ini? Nah, begini, Mbak Stefani, ini Kang Herman juga sudah pasti mengetahui dari sekjen kami bahwa yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum menjadi dan menjalin komunikasi politik itu adalah Mbak Puan Maharani. Dan beliau ini sudah men-set waktu untuk berkunjung kepada partai-partai yang lain dan berkomunikasi, serta juga
jangankan cuma hanya berkomunikasi, menurut saya Kang Herman juga menjajaki untuk tingkatan yang lebih baik dan lebih tinggi daripada sekedar komunikasi, karena selama ini banyak hal hanya katakan pun sudah terjadi koalisi, ternyata masih hanya sebatas komunikasi. Nah, seharusnya tingkatan ini bisa ditingkatkan untuk sampai mendekati bahkan menjadi mitra kerjasama. Itu yang seharusnya terjadi, Mbak Stefani, dan ini yang dilakukan nanti oleh Mbak Puan, dan tentunya kami sebagai DPP sangat mendukung ini, untuk ini menjadi satu hal yang memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Apapun ceritanya, ini kan masih proses. Begini Mbak Stefani, ini nanti tahapannya setelah ini, nanti tentunya pasti survei-survei. Begitu juga kami juga akan mengadakan survei. Demikian juga kita akan melakukan sampai tingkatan terbawah, sampai tingkatan anak ranting, itu di tingkatan RW. Seperti apa sebenarnya? Siapa yang cocok berpasangan dengan Mas Ganjar di dalam situasi seperti saat ini? Dan kalau kita melihat, survei juga sudah mulai mensinergikan, atau kalau kita bahasa simpelnya menggatuk-gatukkan, memasangkan. Nah, nanti kita lihat di situ. Di samping itu juga kan yang calon-calon tadi yang disebutkan ada 6 dan juga yang disebutkan Ibu 10 ini tentu nanti akan dipasangkan seperti apa nanti hasilnya diterima oleh masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, apapun juga ceritanya ini harus bisa bersinergi dengan Mas Ganjar. Yang ketiga, kita juga harus sama-sama mengingat ini harus menjadi duit tunggal, bukan berarti calon wakil presiden nanti di dalam tata kenegaraan kita yang mendominasi. Tidak seperti itu juga. Kang Herman Hairon juga sangat menyadari hal itu. Nah, ini kan baik untuk mengisi bangsa ini, proses regenerasi, proses demokrasi, kemudian proses ketatanegaraan ini bisa berjalan turut dengan aturan yang ada. Dan ada 10 nama tapi masih dalam pembahasan internal partai ya Bang ya? Yang paling utama Mbak Stefani, bahwa rakyat Indonesia lah yang diuntungkan dengan hal ini. Dia bisa memilih yang paling tepat untuk memimpin bangsa. Baik, kita tunggu bersama kelanjutannya nanti akan seperti apa, masih sangat jauh dan waktunya masih panjang sebenarnya. Terima kasih Bang Eriko, Kang Herman sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sehat selalu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampil mesra di hari pertama Rakernas ketiga PDIP Senin lalu. Kedekatan antara keduanya seolah membantah isu hubungan yang retak dalam kaitannya dengan Pilpres 2024. Kemesraan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan terekam saat Megawati hendak menuruni tangga podium Rakernas 3 PDIP. Saat itu, Jokowi yang berjalan di belakang Megawati berjalan cepat dan menggapai tangan kiri Megawati. Keduanya pun tertawa lepas sambil menuruni tangga beriringan. Momen kemesraan dua tokoh PDIP ini turut diunggah di akun media sosial Bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar menyebut Jokowi dan Megawati sebagai dua panutannya yang seiring dan sejalan. Pada kesempatan itu Megawati juga buka suara membantah dirinya menekan Jokowi. Mega menyebut dirinya sebagai orang yang taat aturan. Ngapain menekan presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia. Setelah di MPR di apa namanya, dijadikan, dilantik itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Selain dengan Megawati, kedekatan Jokowi dengan calon presiden PDIP Ganjar Pranowo juga terlihat jelas. Jokowi bahkan memuji Ganjar sebagai sosok pemimpin yang memiliki nyali dan keberanian. Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu, berani itu nomor satu, berani dan punya nyali, dan saya lihat Pak Ganjar punya. Bapak Prananda Prabowo, Ibu Puan. Kehadiran Jokowi di Rakernas ketiga PDIP seolah mematahkan isu keretakan hubungan antara dirinya dengan PDIP.
Di akhir pembukaan Rakernas hari pertama, Megawati bahkan menghadiahi Jokowi sebuah foto. Di foto itu terlihat momen kebersamaan Jokowi dengan Megawati beserta Capres PDIP Ganjar Pranowo serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Tim Liputan BTV. Ya, terima kasih. Sementara itu pemirsa, ada yang istimewa dalam Rakernas PDI Perjuangan hari ini. PDI Perjuangan meluncurkan lagu resmi kampanye bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Mari kita bersama membangun Indonesia. Banteng siji, banteng kabeh. Banteng siji, banteng kabeh. Ganjar di mana-mana. Ganjar putra terbaik bangsa. Mari memilih dia Presiden Indonesia. Ganjar ji, Ganjar be. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Ini adalah lagu karya Sri Krishna Ancik yang berjudul Jarji Kabeh. Lagu ini ditunjukkan khusus baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam hari kedua Rakernas PDI Perjuangan. Tidak hanya Ganjar yang ada dalam lirik lagu, namun nama Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan sejumlah elit PDI Perjuangan lainnya pun ikut masuk dalam lagu ini. Pak Puan idola kita, beliau memang mempesona, yang mewakili kita semua. Puan si, Puan be, Puan siji, Puan kabeh. Yang keras yo. Puan si, Puan be. Bella Evanista, Koel Yosef, Jakarta. Ini ada Bu Mega.